Assalamualaikum Crash Troopers, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kecil kita sering mendengar tentang larangan mengkonsumsi daging kodok. Alasan yang sering diperdengarkan adalah kodok termasuk hewan yang hidup di dua alam. Ternyata tak semudah itu memahami hukum fikih. Seperti diketahui, dalam Islam ada 4 hewan yang dilarang dibunuh. Keempat hewan itu, yakni burung syurot, kodok, semut, dan burung hudhud, seperti dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Para ulama lantas mengembangkan kaidah dari hadis ini. Hewan-hewan diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, agar tidak terjadi silang sengketa di tingkat umat. Soal semut misalnya, ulama berpendapat bahwa hanya semut berbadan besar dan panjang, seperti yang dideskripsikan dalam kisah Nabi Sulaiman saja yang tak boleh dibunuh. Sementara, semut-semut lainnya yang berpotensi mengganggu, tetap boleh dimusnahkan, dengan cara selain dibakar. Ada pula hadits yang secara khusus, melarang membunuh kodok. Dalam kaidah yang sistematis, membunuh saja dilarang, apalagi mengkonsumsinya. Karena ternyata, kodok itu hewan yang senang berzikir, dan ternyata kodok itu termasuk hewan yang disayangi Allah. Karena hewan ini ikut menyemburkan air ke arah api yang membakar Nabi Ibrahim. Hadits dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, berilah keamanan bagi kodok, jangan dibunuh. Karena sesungguhnya, suaranya yang kalian dengar adalah tasbih, takdis, dan takbir. Sesungguhnya, hewan-hewan itu meminta izin kepada Robnya untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim, maka diizinkanlah bagi kodok. Kemudian api menimpanya, maka Allah menggantikan untuknya panas api dengan air. Jadi, ada 2 keutamaan kodok menurut Islam. Pertama, karena kodok makhluk yang taat berzikir melalui lisannya. Suara kodok setelah hujan itu, merupakan caranya untuk bertasbih, takdis, dan takbir. Coba bandingkan dengan manusia, ada beberapa yang justru malah menyalahkan hujan, sebagai penyebab ketidaknyamanan hidup mereka. Yang kedua, karena kodok ikut menyiramkan air ke arah api yang membakar Nabi Ibrahim yang dihukum Raja Namrud. Walaupun air itu tidak mampu memadamkan api, tapi dengan kemahaampunan Allah, maka kodok diharamkan untuk dibunuh selamanya. Larangan pembunuhan kodok juga terdapat dalam hadits riwayat Darimi, bahwa Rasulullah melarang untuk membunuh katak. Hanya dengan satu perbuatan kecil, namun memperlihatkan keberpihakan kepada yang hak, Allah memberikan pengampunan yang luar biasa. Karena itu rugilah kita, bila selama hidup kita tidak memperlihatkan keberpihakan kita terhadap yang hak. Penceramah Gus Baha menjelaskan, bahwa tindakan sekecil apapun, akan tetap dihisab. Sebab, yang dinilai bukanlah dampak, melainkan perilakunya. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, 2 hewan yaitu cicak dan katak, berperilaku berkebalikan. Katak bersimpati terhadap Nabi Ibrahim, sementara cicak seolah mengamini Raja Namrud. Simpati katak, diwujudkan dalam bentuk mengambil air, dan muntahkannya ke kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim. Sebaliknya, cicak justru meniup-niup api yang berkobar. Sepintas, memang tidak ada dampaknya. Misalnya cicak, apinya sudah besar, kok ditiup? Tapi yang dihitung, adalah perilakunya yang menjengkelkan. Kisah ini, lantas melahirkan kaidah-kaidah di masa setelahnya. Membunuh cicak adalah sunnah, sedangkan membunuh katak tidak boleh. Bahkan suatu ketika, Rasulullah kedatangan seorang dokter yang meminta pendapatnya, apakah katak boleh dibunuh untuk keperluan kesehatan. Nabi menjawab, tetap tidak boleh, meski tujuannya medis. Dari Abdurrahman bin Utsman, suatu ketika ada seorang tabib yang berada di dekat Rasulullah, menyebutkan tentang obat-obatan. Di antaranya disebutkan, bahwa katak digunakan untuk obat. Lalu Rasul melarang membunuh katak. Karena itu, menurut pendapat Gus Baha, jika ada katak lantas diusir, maka bisa diartikan, yang mengusir adalah orang yang belum mengaji secara tuntas. Lebih baik, katak itu dibiarkan saja. Nah, kemana orang kodok mbok usir, berarti ngaji ini orang khatam. Durumati mawon. Tapi ojo mbok dol. Agar kajian kita semakin komprehensif, mari kita cari tahu lebih dalam pendapat para ulama terdahulu, dan para pakar kesehatan. Sejak tahun 1984, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa tentang kodok.
Ada dua fatwa yang dikeluarkan MUI, yakni terkait konsumsi kodok dan budidayanya. Ihwal konsumsi, MUI tidak menerbitkan fatwa halal atau haramnya makan kodok. Itu karena, ada dua mazhab yang berbeda dalam menyikapi konsumsi kodok. Imam Syafi'i mengharamkan konsumsi kodok. Sedangkan Imam Malik menghalalkan konsumsi kodok. Di sini, MUI mempersilahkan umat untuk menentukan sendiri, apakah kodok halal atau haram dikonsumsi berdasarkan mazhab yang dianutnya. Sebagian umat Islam, ada yang menghalalkan konsumsi kodok. Namun sebagian besar, kiranya mengharamkannya. Salah satu argumentasinya, karena kodok hidup di dua alam. Terlebih penganut Islam aliran Syiah, juga mengharamkan kodok dikonsumsi. Namun bukan karena dia hidup di dua alam, melainkan karena tidak bersisik. Penganut Syiah mengharamkan konsumsi semua binatang air yang tidak bersisik, seperti ikan lele, belut, teripang, gurita, termasuk kepiting. Sementara mazhab yang lain tentang hewan dua alam, seperti Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, kepiting itu boleh dimakan, karena sebagai binatang laut, namun bisa hidup di darat. Kepiting tidak punya darah, sehingga tidak butuh disembelih. Sedangkan bila hewan dua alam itu punya darah, maka untuk memakannya, wajib dengan cara menyembelihnya. MUI sendiri tak mengharamkan kepiting dikonsumsi, karena pada dasarnya, kepiting hidup di satu alam, yakni air, bukan di dua alam. Kemudian dalam soal budidaya, MUI menghalalkan kodok dibudidayakan, juga menghalalkan ekspor kodok ke mancanegara. Salah satu olahan daging katak yang cukup terkenal, adalah suike, masakan asal Tionghoa yang berbahan dasar paha katak. Menurut para pakar kesehatan, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari, katak mempunyai dua jenis, yaitu katak darat dan katak lautan. Katak darat bisa membunuh pemakannya, sedangkan katak laut bisa membahayakan kesehatan pemakannya. Dalam segi medis, katak merupakan hewan yang kaya akan protein. Seperti penjelasan Mark Lawrence, yang merupakan seorang ahli gizi mengatakan, daging katak jauh lebih berprotein dan rendah lemak ketimbang dada ayam. Mark menjelaskan, katak syarat akan omega-3, kalium, vitamin A, 0,3 gram lemak, dan 16 gram protein per porsinya. Namun, Lawrence tidak menampik bahwa sebagian besar hidangan katak memiliki banyak kekurangan. Kombinasi bumbu seperti kecap hitam dan saus tiram, sejatinya membuat masakan tersebut berkadar garam tinggi. Selain itu, banyak pula hidangan katak yang diolah dengan bumbu yang kuat, di mana pada akhirnya, akan menurunkan kadar nutrisinya. Dina Puyangsari, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Palembang mengatakan, walaupun katak memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, namun juga memiliki resiko. Perlu diketahui, dari ratusan jenis katak, yang bisa dikonsumsi hanya beberapa saja. Selain racunnya, yang jika dikonsumsi dapat menyebabkan kanker, stroke, gagal ginjal dan lain-lain, di dalam tubuh katak, juga sering ditemukan cacing, yang tentunya sangat berbahaya untuk kesehatan. Dina juga mengatakan, lebih memilih mengkonsumsi makanan lain yang aman dari segi medis. Wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.